Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Novalina, guru bidang studi fisika di SMK Mafilud Duror 2 Jember. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di Universitas Tadulako. Saat ini tanggal 12 Juni 2023 saya sedang melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi pokok suhu dan kalor, submateri pengaruh kalor jenis terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Berikut adalah formulir kartu pendaftaran uji kinerja di Universitas Tadulako. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Adakah teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas ya, ketua kelasnya ini ya. Ketua kelas Mas Salman Al-Farisi. Pembelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang kalor, yaitu kita nanti akan menyelidiki pengaruh kalor jenis terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Nah, sebelum kita belajar tentang pengaruh kalor ini, kita akan mengulang pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa, anak-anak? Masih ingat? Tentang apa? Tentang suhu. Bu Guru punya video tentang suhu. Disimak videonya. Nah, ini adalah sejumlah kota di Asia dilanda gelombang panas. Sejumlah negara seperti Bangladesh, India, dan juga Thailand dilanda suhu panas yang ekstrim. Bahkan di India, pemirsa, suhu panas menyebabkan kondisi aspal terkelupas. Beginilah kondisi aspal jalanan di kota Surat India yang terkelupas akibat suhu panas yang meningkat. Aspal jalanan bahkan menempel. itu adalah video tentang meningkatnya suhu di mana tadi? Di Bangladesh, India ya. Oke. Nah, itu tadi di India dikatakan bahwa suhunya meningkat, ya kan? Suhunya meningkat. Kemudian pertanyaannya, masih ingatkah kalian apa itu suhu? Masih ingat? Masih. Siapa yang mau menjawab? Masih ingat? Oke. Panas atau dinginnya suatu benda. Oke, baik. Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Jadi kira-kira kalau tadi di India mengalami kenaikan suhu,
Berarti yang dirasakan masyarakat India kepanasan, seperti itu ya, karena suhunya meningkat. Oke, baik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui bahan ajar, peserta didik mampu mengidentifikasi besaran-besaran yang mempengaruhi kalor jenis dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat menentukan besaran kalor suatu benda dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen di lab virtual berupa PET simulasi, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kalor jenis dengan perubahan suhu dan wujud zat dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan eksperimen di lab virtual berupa PET simulasi, peserta didik dapat menuliskan data hasil percobaan di LKPD dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah menganalisis data percobaan, peserta didik dapat mempresentasikan hasil percobaan dengan jujur dan percaya diri. Nah, kenapa kita harus belajar kalor? Karena kalor itu bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada umumnya, kalor digunakan untuk mengubah atau menjaga temperatur atau suhu pada suatu benda. Misal, yang pertama itu contohnya adalah lemari es atau kulkas. Tahu kulkas ya? Biasanya kulkas itu digunakan untuk untuk mendinginkan makanan dan minuman, atau juga ada termos untuk menjaga suhu air yang ada di dalamnya agar tetap agar tetap panas. Kemudian ini juga sering digunakan oleh kita, setrika. Tahu setrika ya? Oke, supaya apa tuh? Untuk apa kalau setrika? Iya, untuk menyetrika baju supaya yang kusut itu menjadi rapi. Seperti itu ya. Dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Perhatikan video berikut ini. Bu Elia punya video. Ini adalah video ketika Bu Elia menggoreng daging seperti itu di minyak yang panas. Perhatikan apa yang terjadi di minyaknya itu. Oke, sudah disimak ya. Nah, tadi minyaknya panas, minyaknya itu sudah mendidih begitu. Kemudian Bu Elia itu menggoreng daging. Apa yang terjadi di minyaknya? Ya, kenapa bisa meletup-letup itu? Kenapa bisa meletup-letup? Karena kenapa? Aziz mau jawab. Kenapa? Kenapa kok meletup-letup itu minyaknya ketika minyak panas? Kemudian digorengkan sesuatu di minyak panas itu, akhirnya meletup-letup. Kenapa? Kenapa? Karena ada apanya? Ya, karena di dagingnya masih ada sisa air katanya. Siapa namanya? Iya, Ramadhani. Karena di airnya, di minyaknya, di dagingnya masih ada air sehingga minyaknya bisa meletup-letup gitu. Kemudian ada lagi? Kenapa? Oke. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa minyak pada saat menggoreng ikan, panas minyaknya digorengkan ikan, kenapa bisa meletup-letup? Kita akan menyelidiki di sini menggunakan PET simulasi seperti biasa. Kita akan menyelidiki bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Sekarang silahkan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan di pembelajaran sebelumnya.
Silahkan duduk dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 ada di sebelah utara. Kelompok 2 ada di nomor 2 di sini ya. Kelompok 3. Nah, ini adalah kelompok 3. Kemudian di paling selatan ada kelompok 4. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Ini adalah LKPD untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud zat. Semuanya sudah dapat ini ya, sudah dapat LKPD. Baiklah anak-anak, Bu Guru ada satu video lagi. Silahkan disimak baik-baik. Ini adalah video pembelajaran tentang kalor. Kalor ialah energi yang berpindah akibat adanya perbedaan suhu. Jadi ketika suatu benda itu mengalami perubahan suhu, contoh dipanaskan atau didinginkan, jadi dia akan ada sejumlah energi yang berpindah. Perubahan energi itulah yang disebut dengan kalor. Ya. Dan perpindahan energi ini terjadi dari benda yang suhunya tinggi atau panas ke yang suhunya lebih rendah atau dingin. Ya. Nah, pengaruh kalor. Nah, jadi kalor ini dapat mempengaruhi suatu benda. Jadi kalor ini apabila kita umpamakan itu sama halnya dengan panas ya. Jadi contoh soal, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya awalnya yaitu 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air yaitu nilainya 4200 Joule per kilo derajat Celcius. Jadi jawabannya dari contoh soal ini adalah 4200 kilojoule. Gitu ya. Karena yang 420.000 joule itu kan ya dijadikan kilojoule. 1000 itu 1 kilojoule itu 1000 joule. Jadi disederhanakan menjadi 420 kilojoule. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian buka bahan ajar yang ada di komputer masing-masing. Silahkan dibuka bahan ajar yang ada di komputer kalian. Silahkan dicermati, silahkan dipahami, dibaca. Baik, perhatikan lagi ke slide di depan. Nah, ini tadi di video pembelajarannya juga sudah dijelaskan persamaan kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Q itu adalah kalor yang diperlukan atau dilepaskan. Kemudian M itu adalah massa satuannya kilogram, C itu adalah kalor jenis benda, delta T kenaikan suhu. Nah, kemudian juga ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Persamaannya ini kapasitas kalor. Kalau C kecil itu kalor jenis ya.
karena sama. C kecil itu kalor jenis, kemudian kalau C besar itu adalah kapasitas kalor. Persamaannya ada di depan ya. Oke, next. Di bahan ajar juga sudah dijelaskan kalor uap itu apa, kalor lebur itu apa. Sudah ada kan ya? Di bahan ajar? Kemudian juga sudah ada persamaannya. Kalau Q sama dengan M kali U itu berarti U-nya adalah kalor uap. Kalau yang L, Q sama dengan massa dikali L, berarti ini adalah kalor lebur. Di bahan ajar juga sudah ada. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan perubahan wujud es menjadi uap. Nah, ini adalah grafik perubahan wujud dari es menjadi uap. Jadi dari grafik itu ada proses dari A ke B. Perhatikan di atas ya. Perhatikan di layar. A itu keterangannya T1, tapi yang benar itu adalah negatif T. Negatif T. Jadi ketika benda itu es itu belum mencair, itu suhunya adalah negatif derajat Celcius. Ada di bawah 0 derajat. Begitu ya. Kemudian untuk mau mencair itu dari A ke B itu diperlukan panas. Panas itu apa tadi? Kalor. Dari proses A ke B itu adalah diberikan sejumlah kalor supaya es itu bisa mencair. Dari B ke C itu proses mencair tuh. Proses mencair tidak memerlukan kalor di situ. Dari proses mencair tidak memerlukan kalor. Dari proses C ke D itu adalah proses ketika mau mendidih. Karena titik didih air itu 100 derajat Celcius. Jadi dari C ke D itu adalah proses menguap. Dari C ke D proses menguap, diperlukan kalor yang banyak dari proses itu. Sehingga suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius. Dari D ke E itu berarti dia sudah menguap, sudah berubah wujudnya. Dari proses A, B, C, D, E, ini adalah proses perubahan wujud es menjadi uap. Ya. Dari es, tahu es kan ya? Bongkahan es. Oke. Ada contoh soal. Silakan dibaca contoh soalnya. Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Jika kalor jenis besi adalah 450 Joule per kilogram. Silahkan ditulis. Dikerjakan. Boleh berkumpul dengan kelompoknya. Berdiskusi. Silahkan dikerjakan. Siapa yang bisa maju ke depan menuliskan jawaban dari contoh soal ini? Siapa? Angkat tangan. Ya, silahkan. Yoga ya. Silahkan Mas Yoga. Ini spidolnya Mas Yoga. Perhatikan temannya yang maju ke depan ya. Ini gak usah. Coba perhatikan ke depan. Ini adalah
hasil pekerjaan dari teman kalian yaitu yoga ya. Yang pertama adalah ditulis apa yang diketahui. Diketahui massa sama dengan 10 kg. Diperhatikan ya semuanya. Halo, masih semangat belajar fisika? Masih. Oke. Kemudian suhunya berubah dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Ini ditulis dulu T1-nya berapa? T1-nya berapa itu? T1-nya berapa? Suhu awalnya. Awalnya suhu besinya berapa? 20 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan sampai menjadi 100 derajat Celcius. Baru nanti kita akan menghitung perubahan suhunya berapa. Berarti delta T sama dengan T2 dikurangi T1. Berapa ini? 100 dikurangi 80. Iya, 80 derajat Celcius. Jadi dia perubahan suhunya adalah 80 derajat Celcius. Yang ditanya berapa kalor yang dibutuhkan? Pakai persamaan kalor Q sama dengan MC delta T. Massa dikali kalor jenisnya, kemudian dikalikan dengan perubahan suhunya, yaitu yoga menghitung mendapatkan hasil 360 Joule ya. Kemudian dijadikan kilojoule, bukan kilogram ya yoga ya. Yang lain juga ini bukan kilogram, karena 1 kilojoule itu adalah 1000 joule. Jadi kita sederhanakan menjadi 360 kilojoule. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian buka LKPD-nya, kan dibaca LKPD-nya, dicermati LKPD-nya. Silahkan dibaca LKPD-nya, dicermati LKPD-nya. Jangan lupa dituliskan nama kelompok di masing-masing LKPD-nya. Baiklah, kalian sekarang akan melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, di LKPD itu ada masalah dalam kehidupan sehari-hari. Orientasi masalahnya sama dengan yang sudah kita simak video sebelumnya ya. Ada seorang yang menggoreng ikan di minyak yang panas. Kemudian apa yang terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Kemudian kalian jawab, silahkan diisi di LKPD-nya. Kemudian ikuti petunjuknya. Kalian lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silahkan berkelompok, berdiskusi bersama kelompoknya. Silahkan kerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Silahkan dibuka simulasi PET-nya. Lakukan sesuai dengan petunjuk percobaan. Nomor 1 itu siapkan, kemudian buka. Pokoknya sesuai dengan langkah kerja ya. Sudah selesai semuanya mengisi LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, berarti sudah siap untuk presentasi ke depan ya, masing-masing kelompok. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok 4 dulu yang maju. Habis kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Ya? Sudah siap presentasi ke depan? Nah, silahkan maju kelompok 4.
Moderatornya siapa kelompok 4? Teman-temannya. Perkenalkan, teman saya ini Fikri sebagai penyaji dan Dani sebagai penyaji dan Rozak sebagai penyaji dan Siva sebagai pembaca kesimpulan. Bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat setelah dipanaskan? Suhu akan naik. Bagaimana keadaan partikel pada saat sebelum dan sesudah dipanaskan? Sebelum dipanaskan, partikel air lebih banyak daripada partikel minyak. Sesudah dipanaskan, minyak mengalami pengurangan partikel lebih cepat daripada air. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, aplaus untuk kelompok 4. Ya, seperti itulah penampilan presentasi dari kelompok 4. Dan akan dilanjutkan presentasi oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3 maju ke depan. Ayo cepat, sat, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Terjadi perubahan wujud paling cepat pada air atau minyak. Mengapa dapat terjadi perubahan wujud lebih cepat? Air, karena kalor jenis air lebih banyak daripada minyak. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Bagaimana hubungan perubahan suhu dan kalor jenis? Semakin besar kalornya, semakin cepat perubahan suhunya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 3. Silahkan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Cepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud zat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi sebagai moderator dan teman saya Abdul Hamid Isbat sebagai penyaji dan Faris Junaidi sebagai penyaji dan dan Syafril Mubarak sebagai penyaji dan Gufron Hamdani sebagai kesimpulan. Bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan? Suhu minyak sebelum dipanaskan berada di posisi rendah. Bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat setelah dipanaskan? Setelah dipanaskan, meningkatkan suhu lebih cepat minyak dari air. Bagaimana keadaan partikel pada saat sebelum dan sesudah dipanaskan? Sebelum partikel dipanaskan, partikel memiliki suhu yang sama rendah, tapi sesudah dipanaskan, ternyata partikel break lebih cepat meningkat suhunya daripada iron. Terjadi perubahan wujud paling cepat pada air atau minyak. Mengapa dapat terjadi perubahan wujud lebih cepat? Karena air lebih rendah daripada minyak.
Dari kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang dimaksud dengan kalor? Sebutkan contohnya. Baik, jawabannya akan dijawab oleh Faris Junaidi. Kalor merupakan energi panas yang berpindah. Contohnya air dan minyak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kami akan lanjutkan dengan kesimpulan yang dibacakan oleh Gufron Hamdani. Setelah hasil percobaan semakin tinggi suatu benda, maka semakin besar kalor yang diperoleh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya adalah kita akan menganalisis dan mengevaluasi. Akan dibuka dulu LKPD-nya. Kita akan mengevaluasi. Tadi sudah dilakukan percobaan memanaskan 2 zat cair yang berbeda. Apa? Minyak dan air. Ya, minyak dan air. Bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat sebelum dipanaskan? Sebelum dipanaskan, kalian sudah diminta untuk mengukur suhunya masing-masing zat cair itu ya. Suhunya yaitu masih rendah. Suhunya rendah karena masih awal, tidak diapa-apakan, ya kan? Suhunya rendah dengan dibuktikan di termometer itu hanya 1 strip saja, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana keadaan suhu air dan minyak pada saat setelah dipanaskan? Nah, pada saat setelah dipanaskan, minyak dan air masanya sama, volumenya sama, dipanaskan dengan jumlah kalori yang sama, ya kan, di percobaan. Hasilnya adalah suhunya akan meningkat. Lebih cepat mana meningkatnya antara air dan minyak? Iya, lebih cepat minyak yang meningkat suhunya, gitu ya. Jadi antara air dan minyak jika dipanaskan dengan kalor yang jumlahnya sama, maka akan terjadi peningkatan suhu. Dan yang mengalami peningkatan suhu paling cepat adalah minyak. Kemudian yang ketiga, bagaimana keadaan partikel pada saat sebelum dan sesudah dipanaskan? Kalian tadi sudah melakukan percobaan, melihat partikelnya sebelum dipanaskan, partikel antara air dan minyak banyak apa sedikit? Partikelnya banyak kan ya, tapi lebih banyak air, sama-sama banyak tapi lebih banyak air kan ya sebelum dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan dengan jumlah kalor yang sama, maka partikelnya akan melepaskan partikel tersebut kan ya, sehingga partikelnya sisa sedikit, itu ya. Yang melepas partikel terlebih dahulu yang mana? Minyak, karena suhunya minyak itu lebih besar meningkatnya daripada air. Kemudian nomor 4, terjadi perubahan wujud paling cepat pada air atau minyak? Pada air. Dilihat dari percobaan tadi, yang terlihat yang lebih dulu menguap itu adalah air. Kemudian disusul oleh minyak. Semakin besar kalor jenisnya, perubahan wujudnya juga semakin cepat. Seperti itu ya. Kenapa minyak tidak mengalami perubahan wujud lebih cepat padahal suhunya itu lebih cepat meningkat? Karena kalor jenis minyak itu lebih kecil daripada kalor jenis air. Air ya. Oke.
Kemudian, buatlah kesimpulan dari hasil diskusi dan analisis kalian. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin besar kalor jenisnya, maka perubahan suhunya semakin kecil. Kalau kalor jenisnya besar, perubahan suhunya itu semakin kecil ya. Kemudian, semakin besar kalor jenisnya, maka perubahan wujud zatnya itu semakin besar. Gitu ya. Jadi, kalau perubahan suhu semakin kecil kalor jenisnya, maka semakin besar perubahan suhunya. Begitu juga sebaliknya. Kalau perubahan wujud semakin besar kalor jenisnya, maka semakin cepat dia berubah wujud. Seperti itu ya? Oke. Itu adalah evaluasi kita hari ini. Kemudian kesimpulannya juga sudah disimpulkan ya barusan ya. Pembelajaran hari ini apa yang kira-kira menurut kalian kurang? Apa yang kira-kira menurut kalian harus diubah? Apa kira-kira? Sudah sesuaikah dengan yang diharapkan kalian? Ya, mungkin kurang dingin ya ruangan ini ya. Guru ada hadiah untuk apresiasi kepada kelompok yang baik. Semuanya sudah baik, tapi ada yang satu yang lebih baik lagi. Gitu ya. Saya kasihkan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 di sini berarti. Ini ya, untuk kelompok 3. Siap close dulu. Oke, baik. Sebelum berakhir kita akan mengerjakan post test ya. Kita akan mengerjakan post test, kemudian kalian kerjakan. Waktunya adalah 25 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Tentunya jangan rapat-rapat kalau mengerjakan supaya tidak berdesakan ya. Apakah sudah selesai mengerjakan soal post testnya? Sudah, alhamdulillah. Mari kita kumpulkan. Mudah-mudahan benar semuanya ya. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dengan lancar dan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Baik anak-anak, jangan lupa minggu depan kita masih ada pertemuan lagi, yaitu akan membahas tentang pemuaian. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.